Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Aningsih, NIM 211020050. Saya dari Universitas Dr. Subandi Jember. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan definisi hipersensitivitas. Hipersensitivitas atau biasa lebih dikenal dengan reaksi alergi adalah reaksi dari sistem kekebalan yang terjadi saat jaringan tubuh sehat mengalami cedera atau luka. Reaksi alergi melibatkan antibodi, limfosit, dan sel lainnya yang termasuk dalam komponen sistem imun sebagai pelindung fisiologis tubuh. Etiologi hipersensitivitas. Reaksi hipersensitivitas dapat bersifat idiopatik atau diakibatkan oleh berbagai zat dan keadaan. Ada yang berupa antigen seperti protein, serum, hormon, enzim, bisa binatang, makanan, dan lain sebagainya. Adapun beberapa obat-obatan yang bisa menimbulkan reaksi hipersensitivitas adalah antibiotik seperti golongan penisilin, streptomisin, obat-obatan kemoterapeutik, dan vaksin. Makanan seperti ikan, udang, kacang-kacangan, telur, dan lain-lain. Bisa cairan binatang, getah, tumbuhan, dan kosmetik juga dapat menimbulkan reaksi hipersensitivitas. Faktor yang dapat meningkatkan resiko hipersensitivitas. Riwayat keluarga. Suatu studi epidemiologi menyatakan bahwa faktor genetik berpengaruh pada keluarga atopi. Bila salah satu keluarga memiliki penyakit alergi, maka 25-40% anak akan menderita alergi. Bila kedua orang tua memiliki alergi, maka resiko pada anak adalah 50-70%. Riwayat atopi merupakan kecenderungan genetik untuk memproduksi IgE antibodi terpapar alergen. C. Sifat alergen. Beberapa zat tertentu lebih sering menyebabkan reaksi hipersensitivitas. Obat golongan penisilin, pelemas otot, media kontras, radiografis, aspirin, lateks, kacang-kacangan, dan kerang. D. Alur pemberian obat. Pemberian obat secara parenteral lebih cenderung menimbulkan reaksi hipersensitivitas dibanding pemberian peroral. Namun, reaksi hipersensitivitas dapat terjadi melalui berbagai jalur pemberian. Kesinambungan konstansi paparan alergen. Pemakaian obat yang sering terputus dapat meningkatkan resiko terjadinya reaksi hipersensitivitas. Pathway proses terjadinya hipersensitivitas dan masalah perawatan yang muncul. Ada beberapa faktor hipersensitivitas, yaitu genetik, obat-obatan, debu, bulu halus binatang peliharaan, makanan, dan transfusi antibiotik. Ketika patogen di atas masuk ke tubuh, maka akan terjadi difagositosis yang berperan dalam sistem imun dengan cara menelan patogen. Untuk menelan partikel atau patogen, fagosit memperluas bagian membran plasma, kemudian membungkus membran di sekeliling partikel hingga terbungkus. Sel utama yang berperan sebagai fagosit adalah neutrofil dan makrofag. Reaksi ini terjadi akibat imunoglobin E yang diproduksi sel plasma karena terjadi respon terhadap TH2 lebih dominan. TH2 sendiri bertanggung jawab untuk mengaktifkan imunitas hormonal. Pembentukan imunoglobin E diakibatkan adanya zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Jika menempel pada sel maks akan ditangkap oleh hemoglobin E sehingga menyebabkan sel maks teraktivasi. Ketika sel maks teraktivasi, maka akan menyebabkan degranulasi sebagai mediator kimia. Reaksi ini dapat mengeluarkan histamin. Histamin memperbesar pembuluh darah menyebabkan munculnya gejala peradangan. Kemudian munculnya hipersensitivitas atau alergi dapat menimbulkan gejala pada organ-organ tertentu. Seperti kardiovaskuler dapat menimbulkan kebocoran cairan intravaskuler yang lama sehingga menyebabkan agrodema dan distremia atau gangguan irama jantung karena detak jantung yang terlalu lambat sehingga menimbulkan darah yang memompa jantung tidak maksimal.
sehingga memungkinkan terjadinya hipotensi. Akibat dari hipotensi sendiri yaitu badan terasa lemah, letih, dan lesu. Masalah keperawatan yang muncul pada hipersensitivitas. Yang pertama, gangguan integritas kulit seperti agrodema, prioritus, dan urtikaria. 2. Intoleransi aktivitas seperti gangguan irama jantung. 3. Gangguan pola nafas seperti edema laring. 4. Kekurangan volume cairan.